Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Risnaini dari kelas 3 S1 Keperawatan, mahasiswi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai instrumen pengkajian komunitas untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktikum keperawatan komunitas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Neng. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adni Risnaini. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana Bandung. Nah, maksud kedatangan saya ke sini itu, di sini saya akan melakukan pengajian komunitas pada Ibu dan juga keluarga. Nanti untuk prosedurnya itu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu, keluarga Ibu, lingkungan rumah Ibu, dan juga lingkungan masyarakat Ibu, seperti itu. Untuk waktunya itu kurang lebih sekitar 10-15 menit Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Iya, Neng, bersedia. Baik, jika Ibu bersedia. Baik Ibu, kita langsung saja ya Bu ya. Nah, untuk yang pertama ini saya akan menanyakan mengenai anggota keluarga Ibu. Bisa Ibu sebutkan anggota keluarga Ibu ada berapa orang Bu? Ada 3. Ada 3. Siapa saja Bu, bisa disebutkan? Saya, suami saya, serta anak saya. Untuk namanya Bu? Saya ada Fitria, suami saya Markus, Ya. dan anak saya Kevin. Kevin, baik. Lalu Ibu untuk usianya, usia Ibu, usia suami Ibu, dan juga usia anak Ibu? Kalau suami saya 33 tahun, sayanya 30 tahun. 30 tahun. Ya, Untuk anak Ibu? saya itu mau 16. Mau 16 ya. Untuk suku rasnya Bu? Saya Sunda, suami saya Sunda juga sih. Oh, Sunda, iya, baik. Untuk agamanya Islam ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Untuk pendidikannya Bu? Alhamdulillah saya S1. S1. Kalau suami saya S1 juga. Kalau anak saya masih belajar sekolah, ya Bu ya, masih pelajar. Nah, untuk pekerjaannya Bu, pekerjaan Ibu dan juga suami Ibu apa? Kalau saya guru, suami saya atlet, anak saya ya masih sekolah. Masih belajar ya Bu ya. Lalu Ibu untuk golongan darah suami Ibu dan juga anak Ibu? Kalau saya AB, suami saya A, anak saya A. Oh, baik. Nah, baik Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada mengenai gizi. Untuk frekuensi makan per harinya itu berapa kali Bu? 1 kali kah, 2 kali, atau 3 kali Bu? 3 kali nih. 3 kali ya Bu ya. Nah, lalu cara pengolahan makanan di keluarganya Bu nih, apakah dipotong cuci masak, lalu dicuci potong masak, atau dipotong masak Bu? Saya dicuci, dipotong, lalu dimasak. Dicuci potong masak ya Bu ya. Nah, lalu untuk konsumsi lauk pauknya seperti daging, tahu, tempe, ikan, dan sebagainya itu setiap hari kah, kadang-kadang, atau tidak pernah Bu? Kalau itu sih kadang-kadang. Oh, kadang-kadang ya, baik. Lalu yang selanjutnya untuk konsumsi sayur-sayurannya Bu bagaimana? Apakah setiap hari, kadang-kadang, atau tidak pernah? Kalau sayuran setiap hari. Setiap hari. Lalu untuk konsumsi buah-buahannya Bu, setiap hari, kadang-kadang, atau tidak pernah Bu? Kalau buah-buahan itu setiap hari sih, Neng. Setiap hari ya. Baik. Untuk konsumsi garam yodiumnya apakah Ibu mengkonsumsinya Bu? Iya. Lalu untuk pantangan makan dalam keluarga apakah ada Bu? Seperti ikan, telur, sayuran, seperti itu apakah ada Bu? Tidak ada sih, Neng. Tidak ada ya. Baik. Lalu untuk yang selanjutnya, apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit Bu selama 3 bulan terakhir ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Lalu untuk sarana pelayanan kesehatan yang sering digunakan keluarga itu, jika ada anggota keluarga yang sakit itu kemana Bu? Apakah ke rumah sakit, puskesmas, atau dokter praktik, atau mantri, atau kemana Bu biasanya? Ke dokter praktik sih, Neng, biasanya. Dokter praktik ya. Lalu untuk yang selanjutnya, apakah ada anggota keluarga yang meninggal dalam 1 tahun terakhir ini Bu? Sebelumnya Tidak. maaf. Oh, tidak ada ya. Baik. Lalu yang selanjutnya nih Bu, mengenai kesehatan anak Ibu ya.
Penyakit yang dialami anak ibu selama 3 bulan terakhir ini ada nggak bu? Kayak seperti mah, TBC, asma. Udah ada sini. Oh nggak ada ya bu ya. Lalu untuk kegiatan anak ibu yang di luar sekolah yang dilakukannya itu ada nggak bu? Seperti ikut keagamaan, karang taruna, atau olahraga mungkin bu? Karang Taruna aja sih. Karang taruna ya. Lalu untuk penggunaan waktu luangnya itu seperti apa bu? Apakah begadang, rekreasi, atau kursus keterampilan mungkin? Anak saya sih biasanya suka rekreasi nih. Rekreasi ya. Lalu untuk kebiasaan tidak sehat yang dilakukannya, apakah ada nggak bu? Seperti merokok, minuman keras, lalu ada penggunaan obat-obatan bu? Oh tidak. Oh tidak ada ya. Alhamdulillah tidak ada ya bu ya. Lalu yang selanjutnya untuk kepemilikan rumah nih bu, apakah mohon maaf ibu, apakah sewa atau menumpang atau milik pribadi bu? Alhamdulillah sudah milik pribadi. Milik pribadi ya bu. Nah lalu untuk jenisnya itu seperti apa bu? Apakah permanen, semi permanen, atau tidak permanen panggung? Permanen. Lalu untuk luas bangunan rumahnya berapa bu kira-kira? Apakah kurang dari 8 meter? Lebih dari 8 meter atau berapa bu? Kayaknya lebih dari 8 meter sih. Lebih dari 8 meter ya. Nah lalu yang selanjutnya untuk pemanfaatan pekarangan ibu di rumah ibu, apakah ibu memanfaatkannya untuk menanam sebuah sayur-sayuran, buah-buahan, atau tanaman obat bu? Saya ada tanaman obat sih sedikit-sedikit. Oh, tanaman obat ya. Lalu ada lagi bu? Itu tanam-tanam hias gitu, tanaman Oh, hias. tanaman hias ya. Baik. Lalu ibu untuk tempat keluarga untuk buang air besar itu kemana bu? Apakah ke sungai, selokan, atau di sembarang tempat, atau di WC bu? Di WC. Di WC ya. Lalu untuk jenis WC-nya itu seperti apa bu? Apakah septic tank atau WC cemplung? Septic tank. Septic tank. Yang selanjutnya jarak WC dengan sumber airnya itu berapa bu? Apakah lebih dari 10 meter atau kurang dari 10 meter bu? Lebih dari 10 meter sih. Lebih ya. Untuk kondisi jambannya terawat atau tidak terawat bu? Terawat, alhamdulillah. Terawat, alhamdulillah. Nah lalu untuk sumber airnya nih bu, apakah sumber air yang ibu gunakan ini PDAM atau sumur atau menggunakan sungai atau mata air bu? Sumur berarti. Sumur ya. Untuk penyediaan air minumnya bu, apakah PDAM, sumur? Sumur juga sih. Oh sumur ya. Lalu untuk pengelolaan air minumnya bu, apakah dimasak atau tidak dimasak bu? Dimasak dulu. Dimasak dulu ya. Untuk tempat penampungan airnya bu, apakah bak, gentong, ember, atau toren bu? Toren. Toren ya, ibu gunakan toren ya. Lalu untuk kondisinya itu seperti apa bu? Apakah tertutup atau terbuka? Tertutup. Tertutup. Baik. Untuk pengurasannya itu biasanya ibu mengurasnya itu berapa kali? Apakah setiap hari, setiap 2 hari, atau mungkin setiap 3 hari bu? Setiap 3 hari. Setiap 3 hari ya. Untuk kondisi airnya bu, apakah berbau, ada berwarna, ada rasa, atau tidak berbau, tidak berasa, dan juga tidak berwarna? Bersih sih, jadi tidak berbau, tidak ya. berasa, juga Bersih tidak ya, Bu, berwarna ya. ya. Lalu untuk tempat pembuangan sampahnya nih bu, apakah tempat pembuangan sampah ini pembuangan sampah umum lewat sungai atau di sembarang tempat, atau ada petugas yang mengambilnya bu? Ada petugas. Ada petugas ya. Untuk kondisi tempat sampahnya nih bu, apakah itu tertutup kedap air atau tertutup tidak kedap air, atau terbuka tidak kedap air, atau terbuka kedap air bu? Tertutup tapi kedap air. Tertutup kedap air ya. Nah untuk pembuangan air limbahnya itu kemana ya bu ya? Ke got kah, atau sungai, di sembarang tempat, atau ada penampungannya mungkin? Ada penampungannya sini. Ada penampungannya. Untuk kondisi saluran limbahnya itu seperti apa bu? Apakah terbuka, tertutup, atau lancar, atau tergenang, atau bagaimana bu? Lancar sih. Alhamdulillah lancar ya bu ya. Ya.
Nah, untuk kepemilikan mengenai ternak, apakah ibu mempunyai kandang ternak, Bu? Enggak, saya enggak memelihara peternakan Oh dulu ya, nggak ada ya Bu ya. Jadi Iya, ibu nggak ada. tidak memelihara hewan dan juga tidak menternak apapun ya Bu ya. Ya, tidak ada. Untuk pelayanan kesehatan dan sosialnya nih Bu, sarana kesehatan terdekat dengan rumah itu apa Bu? Ada Seperti rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas atau apa Bu? ada puskesmas sih. Puskesmas ya. Untuk puskesmasnya itu ibu memanfaatkannya seperti apa Bu? Kalau misalkan lagi sakit kah, atau ibu selalu check up setiap minggu atau setiap bulan mungkin? Ya, kadang-kadang saya suka check up sih. Oh, check up ya, baik. Lalu ibu, yang selanjutnya untuk sosial ekonominya, mohon maaf Bu, kalau boleh saya tahu untuk penghasilan rata-rata per bulannya itu berapa ya Bu ya? Apakah kurang dari 900.000, dari 900.000 sampai 1.500.000 kah? Atau dari 1.500.000 sampai 2.500.000, atau lebih dari 2.500.000 Bu? Alhamdulillah lebih dari 2.500.000 ya. Lebih dari 2.500.000 ya. Lalu apakah ibu ataupun keluarga ibu mempunyai kepemilikan dana jaminan kesehatan Bu? Seperti Askes, Askeski, Jam Sostek atau JPKM Bu? Ada askes. Askes ya. Nah, untuk sarana pendidikannya di tempat ibu tinggal ini, apakah ada PAUD, SMP atau TK atau TPA, ada SLT atau MA, ada SDMI atau akademi Bu? PT? Di sini ada dua sih, Neng. Ada TK sama SD juga. TK sama SD ya Bu ya. Ya. Lalu untuk tingkat pendidikan penduduknya itu seperti apa Bu? Apakah ada batasannya atau rata-ratanya mereka tidak bersekolah atau seperti apa Bu? Beragam sih, Neng. Di sini ada yang sarjana, ada yang iya. SMA, Oh, beragam. iya. Lalu untuk yang selanjutnya, keamanan dan transportasinya, perlindungan terhadap keamanannya apakah ada Bu? Ada, alhamdulillah. Bisa disebutkan Bu, seperti apa? Ada ronda sih setiap Ada ronda. hari, ya suka ada yang ronda Setiap warga. malam ya Bu Ya, ya? setiap malam. Lalu ada satpam juga di depan. Ada satpam. Kalau satpam biasanya 24 jam ya Bu ya? Iya, 24 jam. Lalu untuk perlindungan terhadap sarana umumnya Bu, seperti sumber air, MCK dan lain-lainnya? Tidak ada sih kayaknya. Nggak ada ya, baik. Untuk sarana transportasi yang biasa digunakan keluarga ibu, apakah itu menggunakan bis, angkutan umum, ojek, kendaraan pribadi, atau beca, atau jalan kaki, atau seperti apa Bu? Terkadang pakai kendaraan sendiri, terkadang juga ada pakai angkutan umum gitu, anak saya kalau lagi sekolah. Oh begitu, baik. Lalu untuk jenis kecelakaan atau bencana yang sering terjadi, itu ada nggak Bu, kira-kira? Tidak ada. Tidak ada ya. Lalu yang selanjutnya untuk kebijakan dari pemerintah dalam kesehatannya itu apakah ada Bu? Ada sih kayaknya. Seperti apa ya Bu, bisa KB ya disebutkan? kayaknya. Oh Di iya, KB. keluarga berencana ya Bu Iya. ya. Untuk peran parpol atau LSM terhadap kesehatannya apakah ada Bu? Ada. Ada. Baik. Lalu untuk mengenai komunikasi nih Bu, komunikasi antar warga di masyarakat itu, sarana komunikasinya apakah menggunakan papan pengumuman kah, atau speaker toa masjid mungkin Bu, pengeras suara masjid, atau melalui surat atau melalui telepon? Pakai speaker sih, pakai Suara pengeras. masjid Iya, ya. suara masjid. Lalu untuk bahasa yang digunakan sehari-harinya seperti apa Bu? Campur sih, ada Campur ya. kan ada berbagai daerah juga, ada Indonesia, Sunda, Jawa juga ada. Gitu ya. Jadi berbaur ya Bu ya, pakai berbagai macam bahasa Iya. gitu. Baik Ibu, lalu untuk pertanyaan terakhirnya nih, apakah di tempat Ibu tinggal ini ada tempat untuk rekreasi Bu? Tidak ada nih. Nggak ada ya. Baik. Alhamdulillah Ibu, beberapa pertanyaan ini sudah saya tanyakan kepada Ibu dan Ibu juga sudah menjawabnya. Dan sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa 15 menit saya akan bertanya-tanya kepada Ibu, saya akan mengkaji Ibu. Baik Ibu, karena waktunya sudah habis, saya pamit. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya.
Mari Ibu, permisi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.